kami merasa setiap kali ada permasalahan, kenapa selalu hotel yang menjadi sasaran? Oke. Tadi Ibu ngomong apa tadi? Pizza, mie saya tuh jadi lapar loh, Bu. Biasanya tiba-tiba jadi lapar ya. Pizza kayaknya enak nih saya ngobrol ya. Jam makan siang. Kalau di masyarakat itu pakai halo-halo. Ya, jadi saya rasa mungkin bukan tugasnya Dinas Pariwisata aja ya. Iya, masing-masing OPD, Pak. Masing-masing OPD. Hai Sobat Visiting Jogja, bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu menyenangkan ya. Kembali lagi di Bangga Berwisata di Indonesia, podcast persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke, Sobat Visiting Jogja, ingat nggak bahwa beberapa episode yang lalu kita ngajakin kalian buat diskusi soal pariwisata berkelanjutan. Tentunya untuk pariwisata berkelanjutan ini ada beberapa aspek yang diperhatikan. Salah satunya adalah aspek lingkungan. Kita ketahui bersama bahwa Yogyakarta saat ini masih mempunyai tantangan terkait dengan isu lingkungan, yaitu sampah ya. Tentunya kali ini kita akan ajak Sobat Visiting Jogja untuk bisa membahas terkait dengan tata kelola sampah makanan, hotel dan restoran khusus untuk pariwisata daerah istimewa Yogyakarta yang berkelanjutan. Tentunya saya nggak sendiri. Sudah hadir tamu-tamu spesial saya hari ini, langsung kita sapa. Mengucapkan selamat datang untuk Ibu Fitri Diawayuni SEMSI, Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Ibu Fitri apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ibu sekarang kesibukannya apa Ibu? Biasa untuk ekonomi masih kreatif. Sibuk ngantor ya Bu ya. Terus juga tentunya masih sibuk untuk terus menyapa dan juga memberikan support kepada rekan-rekan yang tentunya bergerak di bidang wisata ya. Oke, Ibu terima kasih. Berikutnya juga sudah hadir bersama dengan kami Bapak Bambang Setio Martono SEMBA, anggota Komisi B DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Pak Bambang sehat? Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat selalu. Sehat selalu. Terima kasih Bapak sudah hadir melengkapi perjumpaan spesial hari ini. Satu lagi langsung kita sapa. Sudah hadir Bapak Heriadi Bayin, Wakabid Perhotelan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Daerah Istimewa Yogyakarta. Pak Bayin sehat? Puji Tuhan, sehat. Puji Tuhan, selamat sehat. siang semua. Waduh, terima kasih Sugeng Rawu, selamat datang di podcast yang istimewa kali ini. Bapak dan Ibu mohon izin, kali ini kita akan membahas hal yang mungkin juga menjadi isu ya, dan saya yakin pemirsa ataupun juga Sobat Visiting Jogja sudah tidak sabar untuk menyimak diskusi hari ini. Mungkin saya mau ke Bu Fitri terlebih dahulu. Bu Fitri, kita ketahui bersama ya bahwa tantangan wisata di Jogja sampai dengan saat ini adalah terkait dengan sampah, begitu ya. Menyikapi hal ini seperti apa Bu dari Dinas Pariwisata Jogja? Iya, memang sampah ini PR kita bersama ya. Iya. Tidak pariwisata saja, jadi semua. Dan sekarang untuk pengelolaan sampah itu juga sudah ada surat edaran Bapak Gubernur bahwa dilimpahkan juga ke Kabupaten Kota. Jadi kita nanti sarang-sarang bersinergi bersama-sama ya. Jadi nanti untuk sementara kan TPA Piknan ditutup ya sampai ini. Dan itu ada kajiannya di rekan-rekan kita di DLHK, DIY itu sudah menyusun kajian nanti bagaimana. Dan itu nanti sampah itu bersama-sama semua kabupaten kota juga untuk ini ya. Dan kita wisatawan itu juga pertama ada Sabta Pesona ya. Ada aman, tertib, bersih, sejuk, ya, indah, ramah, kenangan. Jadi kenangannya bagus, manis ya, dan berkunjung lagi. Dan itu juga kita sudah mengedukasi semua ya, kalau untuk yang para wisata, untuk wisatawan itu ya untuk mengelola destinasi-destinasi wisata, itu untuk mengatur sampah-sampahnya. Dan mereka dengan sukarela juga ikut ini ya, ikut kebersihan ya, di pantai-pantai itu udah ada yang ikut membersihkan, relawan ya untuk di kawasan itu dengan senang hati. Kemudian juga di industri pariwisata kan juga ada hotel, restoran itu ya, itu salah satu usaha jasa pariwisata. Itu di dalam pengelolaan sampah juga sudah ada untuk pengelolaan sampahnya sesuai dengan Permen Parekraf nomor 4 tahun 2021 tentang standar usaha pariwisata berbasis resiko. Jadi udah ada standarnya untuk pengelolaan sampah, ada SOP-nya ya. Sampahnya dipilah, ada sampah tempat sampahnya, sampah kering,
sampah basah gitu. Jadi ya untuk pengelolaannya nanti biar mudah. Oke, jadi sebenarnya untuk peraturan ini sudah ada begitu ya Bu ya, Ada, tapi memang iya. sekali lagi dari awalnya saja mungkin belum bisa terselesaikan ya, dari si pencipta sampah ini saja mungkin juga belum selesai begitu, jadi mungkin saat ini di lapangan juga belum maksimal. Tapi tentunya di lapangan sebenarnya sudah ada relawan-relawan juga ya Bu ya, yang khusus untuk membersihkan sampah gitu. Diharapkan juga masyarakat yang tentunya sekali lagi menyaksikan acara ini tergerak hatinya untuk ikut andil dalam menyelesaikan permasalahan sampah karena tidak bisa dari DLHK saja atau Dinas Pariwisata saja begitu ya. Oke, kali ini mungkin saya sebelum ke Pak Bain ke Pak Bambang terlebih dahulu. Pak Bambang, ini kan masalah sampah itu sudah cukup lama ya, apalagi sekarang sudah diserahkan ke daerah masing-masing untuk pengelolaan sampah. Nah, ini masyarakat harus menyikapinya seperti apa sih Pak? Iya, terima kasih Mbak Anggun. Jadi kalau kita melihat dari anjuran dari Kota Yogyakarta itu kan zero sampah, ya. Zero sampah. Nah, kemudian gerakan dari pengelolaan sampah itu kan dimulai dari rumah tangga. Jadi rumah tangga itu diharapkan untuk bisa memilah, ya. Oke. Memilah jadi sampah organik dan anorganik. Nah, kemudian beberapa saat yang lalu, setahun yang lalu, kami dari Komisi B itu berkunjung ke Bali. Kunjung ke Bali. Jadi di Bali itu ada perda itu untuk pengelolaan sampah, di mana sampah plastik itu di sana tidak diperkenankan untuk dilakukan seperti bungkus dan sebagainya. Nah, kemudian kalau waktu kita kunjungan ke DPRD di Bali itu suguhannya itu tidak ada yang mengandung plastik. Ya, jadi semuanya itu dari umpamanya kalau makanan umpamanya di sini ada lemper gitu ya. Nah, lemper itu dibungkus dengan daun. Oke. Nah, kemudian minuman itu tidak ada minuman yang seperti kemasan kayak aqua dan sebagainya itu nggak ada. Jadi semuanya minuman itu dari kertas. Oke. Ya, jadi sampah plastik itu di sana betul-betul zero. Nah, kemudian toko-toko itu juga tidak ada yang Menyediakan plastik itu kayaknya nggak ada ya Pak? menyediakan plastik tas kresek itu nggak ada. Ya, jadi di sana betul-betul plastik itu dan zero nol, gitu, betul. Kemudian di sana itu kan banyak upacara-upacara, ya seperti ada canang dan sebagainya itu semuanya bahan-bahannya itu dari betul-betul dari tumbuhan, umpamanya bunga, umpamanya ada yang ramah lingkungan ya Pak? Ramah lingkungan betul ya. Jadi itu perda yang diterbitkan oleh Gubernur Bali gitu Pak. Ya, mestinya di DIY itu harusnya juga mengikuti seperti itu. Oke. Nah, termasuk suguhan-suguhan yang ada di hotel. Iya. Di hotel pun juga minim penggunaan plastik. Sehingga betul-betul ramah lingkungan dan pengelolaan sampah itu bisa lebih mudah. Iya. Ya, karena plastik sudah tidak digunakan lagi, kan gitu. Jadi ini bisa kita contoh di DIY. Nah, mungkin seperti yang di DIY yang ada hotel dan sebagainya itu juga kalau perlu juga studi banding lah, studi banding ke Bali, agar supaya pengelolaan sampah organik itu betul-betul bisa dilaksanakan dengan baik dan yang anorganik itu sudah zero, jadi tidak ada. Jadi itu perbandingan kami yang kita lakukan beberapa saat yang lalu waktu kita berkunjung di Bali. Gitu. Baik, karena memang Bali ini juga sebagai salah satu destinasi wisata yang cukup favorit begitu ya. Jadi diharapkan untuk Yogyakarta ini bisa lebih tegas sebenarnya. Mungkin sekarang ada yang tidak menyediakan plastik, tapi sebenarnya ada plastik tapi berbayar itu sebenarnya sama aja ya. Sama aja sebenarnya. Nah, diharapkan ini ada punishment atau mungkin ajakan yang lebih tegas lagi bahwa ayo kita kurangi sampah, apalagi plastik ini kan tidak mudah terurai begitu. Terima kasih Pak Bambang. Tadi Pak Bain sendiri menyikapi adanya arahan untuk rekan-rekan yang tentunya
bergerak di bidang industri perhotelan dan juga untuk rumah makan menyikapi peraturan ataupun juga arahan update terbaru soal sampah ini bagaimana Pak Bain? Ya, kami dari PHRI Hotel dan Restoran tentunya akan mengikuti aturan yang ada. Hanya saja begini, kami merasa setiap kali ada permasalahan, kenapa selalu hotel yang menjadi sasaran? Oke. Sedikit curhat nggak apa-apa loh Ya. Pak, ini bener loh. Salah satu contoh gini ya, ketika waktu pandemi COVID, Oke. ya hotel yang selalu menjadi sasaran. Gitu. Padahal tempat orang berkerumun, orang banyak, Oke. itu nggak cuma di hotel. Nggak cuma di hotel. Ya, di pasar ada, Oke. di jalan-jalan bisa. Seperti itu. Kenapa hotel yang selalu menjadi sasaran? Yang akhirnya menjadi satu kebijakan membuat rule hotel harus begini. Oke. Sama dengan masalah sampah ini juga, ya. Jadi ketika sampah timbul terjadi, ya ini hotel harus melakukan pengelolaan sampah seperti ini. Gitu. Kemudian ada juga saya pernah membaca itu di salah satu media di TPA, di mana menemukan sampah yang ada hotel identitinya. Ya, jadi ada label hotelnya di situ. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian gini. Belum tentu itu sampah yang memang dihasilkan dari hotel tersebut. Karena bisa saja tamu, pengunjung ya, ketika pulang membawa itu sebagai kenang-kenangan. Iya. Ya. Oh, saya pernah nginep di hotel ini. Oke. Contoh sleeper gitu ya. Kemudian sudah tidak dipakai dan dibuang. Ketika dibuang ada hotel identity itu, bukan berarti sampah itu berasal dari hotel itu kan. Berarti dari pengunjung yang menginap di hotel kemudian membuang sampah tersebut. Nah, ini juga jangan terus menjadi oh, ini sumbernya dari hotel. Oke. Gitu. Begini, di kami sendiri hotel dan restoran itu punya beberapa aturan yang memang sebenarnya itu juga menjadi salah satu penilaian klasifikasi hotel, klasifikasi restoran. Dan salah satu contohnya adalah tata cara pengelolaan sampah. Oh. Di mana sampah kami itu sudah terbagi bahkan menjadi 3. Sampah basah, sampah kering, sampah B3. Nah, sampah basah dengan sampah kering ini dipisahkan, kemudian kita itu ada kerjasama dengan pihak ketiga, ya, yang mengambil sampah tersebut. Ya. Kemudian sampah B3 itu juga kita ada kerjasama dengan vendor yang orang ketiga untuk pengelolaan sampah, dan bahkan mereka itu harus bersertifikasi kalau untuk sampah B3. Kalau itu mau diperiksa lagi, ya, tempat sampah yang ada di hotel itu sudah harus ada titik koordinatnya. Dalam klasifikasi seperti itu. Jadi tidak main-main. Kalau mau ditelusuri lagi persyaratan di situ untuk sampah basah bahkan pakai AC. Maaf nih, mungkin rumah kita aja kamar kita nggak pakai AC Nggak ya. pakai AC, betul. Sampah pakai AC. Sampah pakai AC gitu ya. Nah, kemudian dalam pengelolaan tata kelola di situ juga artinya sebelum masuk ke situ ya sumbernya sendiri seperti dari sampah dari kamar itu sudah memang sudah dipisah, sudah dipilah. Ya, kemudian masuk ke dalam sampah sesuai dengan bak sampahnya. Bak sampahnya kemudian diambil, itu ada yang dikelola lagi menjadi produk barang ataupun apa yang bisa dipergunakan sebagai cycling untuk itu, seperti itu. Oke, sebenarnya untuk pengelolaan sampah ini sudah sangat terstruktur ya? Kalau di hotel dan restoran rasanya memang sudah terstruktur. Oke. Yeah. Tapi memang mungkin ada tadi sedikit fakta yang jadi refleksi bersama begitu. Ya. Mungkin ada ketika ada sampah yang ditemukan dari hotel A gitu. Sebenarnya yang bisa ditelusuri lagi apakah betul sampah ini hasil dari hotel A atau mungkin dari tamu yang mungkin membawa kenang-kenangan akhirnya membuang dan itu menjadi isu begitu ya. Mungkin Tapi, mungkin kalau sampai satu kantong plastik itu identitinya hotel A gitu ya. Ya berarti memang dari hotel A. Oke. Tapi kalau cuman ditemukan satu Nggak bisa jenis jadi nggak indikator bisa ya jadi kan, betul indikator, sekali. gitu. Oke, jadi tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Bain bahwa sebenarnya dari hotel dan juga restoran ini sudah mempunyai step yang jelas Betul. begitu ya, bagaimana pengelolaan sampah. Tidak hanya dibagi 2, tapi juga ternyata dibagi 3 Iya. gitu ya. Dan ada vendor-vendor yang tentunya juga membantu untuk pengelolaan sampah. Sekali lagi vendornya ini juga pilihan begitu ya Pak Betul. ya.
Oke, ketika ada permasalahan terkait dengan sampah, kemudian sekarang adanya penutupan ya Bu ya, penutupan untuk TPA Piungan, ada adjustment yang ini nggak Pak dilakukan tidak? Penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan? Kalau beberapa hal begini ya, sebenarnya kan kalau mau dibilang sampah yang diproduksi oleh hotel itu sudah ditata kelola, ya. Kalaupun adjustment, kita mengurangi hanya beberapa sedikit. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Bambang, karena memang mungkin dari pemerintah juga bisa bukan hanya menerapkan satu regulasi ataupun juga bentuknya perda ya Pak ya, tapi bisa juga membuat satu yang namanya komplimen ataupun juga membuat award untuk hotel di Jogja. Ya, hotel di Jogja yang Eco Green. Ya, Eco Green itu bisa buildingnya, kemudian bisa tata kelola dari sampah ini, ya Eco Green. Jadi di hotel itu kita memang sudah mencoba untuk squeeze atau kita skip yang namanya plastik. Plastik itu digunakan hanya untuk yang memang long term. Tapi kalau yang short term banyak yang sudah tidak menggunakan plastik. Tadi yang disampaikan Bapak, makanan dibungkus dengan daun, dengan ini. Kita sudah mengurangi plastik tersebut. Kemudian kita juga mulai dari, sebenarnya isu ini kan sudah sering kali terjadi ya, masalah sampah, penutupan TPA Piungan itu ya. Ketika itu terjadi, dari pihak hotel juga sudah menghimbau anggota dari hotel dan restoran untuk memberikan informasi kepada tamu. Yaitu bentuknya adalah bijaklah mengambil makanan. Iya. Ya, kadang-kadang tamu ngambil makanan, kemudian makannya tersisa gitu ya. Nah, kalau yang tersisa ini yang menjadi sampah. Betul. Tapi kalau di hotel seperti yang sisa-sisa makanan yang memang belum dimakan, dikonsum, itu masih bisa di-cycling. Ya, kita ada beberapa teknik untuk cycling itu di-cycling. Dari Dinas Pariwisata kalau nggak salah juga pernah ada yang namanya pengelolaan waste food ya. Saya pernah bilang sama Bu Fitri juga gini, karena kalau misalnya ada hotel yang punya waste food ya, sisa makanan yang masih bisa dimakan ya, itu berarti tata kelola manajemen kitchen manajemennya nggak berfungsi dengan benar. Kalau seorang chef, seorang kitchen, seorang F&B manager, dia bisa memperkirakan, oh hari ini 100 tamu breakfast ya, saya harus menyiapkan berapa. Nah, itu harus tahu gitu. Jangan sampai dia 100 tamu kemudian menyediakan dan tersisa lebih banyak. Kalau di hotel ada manajemennya. Kitchen manajemen itu sudah memperhitungkan. Dan karena memang sudah menjadi terbiasa, oh saya berarti harus menyediakan sekian. Oh saya harus menyediakan sekian. Sehingga waste food yang memang masih bisa dimakan, masih bisa dikonsumsi, itu sedikit sekali. Dan kalaupun ada, biasanya dijadikan makan, diolah lagi menjadikan makanan untuk teman-teman karyawan, staffing, difungsikan ke situ. Kalau memang yang sifatnya masih bisa di frozen, itu masuk ke dalam chiller, ya, di freezer, bisa diolah lagi seperti itu. Itu sudah terjadi, sudah dilakukan memang. Karena itu menjadi salah satu unsur penilaian di dalam klasifikasi hotel berbintang dan juga unsur penilaian sekarang ini ada yang sertifikat usaha beresiko, itu sudah ada. Dan bahkan kalau mau dibilang juga hotel juga sejak pandemi kemarin ya, kebetulan juga itu sudah tersertifikasi CHSE. Ya, jadi CHSE ini juga mencangkup hygiene sanitasi juga, seperti itu. Apalagi kalau hotel-hotel besar nih, Pak, Bu Fitri ya, kalau hotel besar, hotel chains, ya, mereka ada lagi sertifikat yang namanya HACCP. Itu sama. Dan bahkan lebih detail, bukan hanya lingkungan, tapi si pengelolanya, jadi seperti staf yang mengelola makanan, itu juga harus tersertifikasi. Dan jangan lupa hotel juga punya satu persyaratan yang namanya dia harus punya sertifikat laik sehat. Ketika hotel itu beroperasi, ketika klasifikasi bintang. Nah, kurangnya apa coba? Baik. Jadi sebenarnya Bapak ada sedikit tersirat bahwa ini sebenarnya kita sudah kelola dengan serius, gitu ya. Jadi mau seperti apa lagi, gitu kan? Nah, tapi tentunya hal ini juga dengan harapan bisa dilakukan begitu ya, dilakukan oleh semua teman-teman yang memang bergerak maupun di hotel ataupun restoran begitu ya Pak. Betul. Ya, kalau mau dilihat kita perbandingan gini sekarang. Berapa sih jumlah kamar di hotel di Yogyakarta ini? Ya, mau di DIY ya. Berapa sih jumlah kamar? Kita hampir rata-rata okupansinya 50-60%. Ya. Kalau dibandingkan dengan warga masyarakat.
ini mohon maaf, saya tidak mempermasalahkan ini warga masyarakat tidak, tapi ayo kita bicara realita. Gitu. Dari rumah-rumah ini tadi Bapak juga sampaikan Pak Bambang, Rumah tangga dari berarti rumah ya, Pak? tangga ini. Dibandingkan dengan hotel, Ya. mana lebih banyak Oke. sampah yang diproduksi dari rumah tangga? Baik. Sebetulnya kalau hotel kan sudah ada SOP-nya Pak ya. Nah, sekarang sebetulnya yang paling perlu itu masyarakat. Betul Pak. Ya. Yang Dan rumah tangga ini yang memang susah untuk Iya, jadi untuk memisah itu kadang-kadang seperti ibu rumah tangga itu juga enggan. Iya. Nah, harusnya memang selalu ada edukasi ya, Iya. edukasi. Kemudian sebetulnya di masyarakat itu kan sudah ada yang namanya bank sampah. Bank sampah, Ya, betul ya. bank sampah itu juga sekarang sudah menjamur di masing-masing RW kalau di kota. Itu sudah bagus. Jadi pemisahan mengenai plastik, kemudian kertas dan sebagainya itu sudah, dan itu juga laku. Laku. Betul, Pak. Nah, yang jadi masalah sekarang yang sampah basah. Ya. Nah, sampah basah ini yang jadi problem sebetulnya. Apakah ini mau didaur ulang seperti kalau kita lihat di Banjarnegara ya kalau nggak salah, itu kan ada diproduksi untuk bikin kayak ulat kompos. itu. Kompos juga ada, marbot. Nah, itu juga ada kan. Nah, sebetulnya itu kalau nanti di masing-masing kabupaten itu sudah ada pengelolaan sampah yang baik, mestinya juga ada sub-sub unit yang untuk bisa membuat seperti itu. Ya. Jadi di masing-masing kabupaten kota itu harus ada studi banding di masing-masing mana yang sudah mengelola sampah dengan baik. Nah, gitu. Baik, jadi memang saat ini selain memang mungkin di diskusi kali ini kita jadi belajar ya, kita juga jadi tahu bahwa ternyata untuk pengelolaan sampah untuk rekan-rekan yang memang saat ini bergerak di bidang hotel dan juga restoran ini mempunyai SOP yang jelas begitu. Nah, memang tantangan saat ini bagaimana merubah budaya, namanya sampah itu kan sepertinya susah ya Pak ya, untuk bisa memastikan bahwa setiap masyarakat ini mempunyai semangat yang sama untuk bisa mengelola sampah dengan baik. Nah, kalau dari Bu Fitri sendiri Ibu terkait dengan pengelolaan sampah yang tadi juga sudah diceritakan oleh Pak Baim. Nah, ini seperti apa kalau menurut Ibu? Ini kalau dari Bapak ini kayaknya udah clear banget nih pengelolaan sampahnya. Ya kan? Iya. Kalau dari Pak Baim, dari hotel, udah standar usahanya sudah ada ya Pak? Ya, Sudah. betul. Permen Parekrafnya sudah ada, dan setiap mau usaha itu kan ada auditor yang nanti dari ini dapat dari LSU dapat sertifikat ya. Dia harus dilihat dulu, misalnya nanti ada pihak ketiga kerjasama gimana? Ini dengan pihak ketiga dilihat MOU-nya ada nggak? Ini kan berarti dokumen-dokumen sudah clear, udah tersusun ya, sudah SOP-nya sudah lengkap untuk hotel, restoran. Kemudian yang masyarakat, tidak hanya dari hotel ya Pak, yang disampaikan juga masyarakat juga dari rumah tangga. Berarti juga perlu edukasi. Jadi sosialisasi atau penyuluhan itu Pak, itu sudah dilaksanakan oleh teman-teman kami di LHK. Ya, penyuluhan ke asosiasi ya Pak ya, itu kemudian untuk masyarakat juga. Dan ini memang tantangannya ya, memang dari start dari kita sendiri ya, kita sendiri dari person, dari DIY, bahwa mana yang sawah sayuran, mana yang ini, bahkan tuh ditanam untuk pupuk pun bisa ya, yang dari sana dipisah. Kalau yang botol-botol plastik itu disendirikan juga, nanti ada yang ngambil ya, ada sendiri. Jadi kemudian kalau untuk bola ada yang lampu-lampu gitu harus didirikan ya, itu karena juga sampah mengandung, B3 itu. Iya, B3 mengandung merkuri itu ya. Jadi itu harus didirikan juga. Jadi itu memang tugas kita bersama-sama, dan Dinas Pariwisata untuk makanan tadi bukan sampah makanan ya, tapi masih yang bagus ya, masih overstock ya Pak ya. Pernah ya kita mengadakan ini, dimasukkan di aplikasi dengan pihak ketiga juga, kita kerjasama dengan PT Ekonomi Sirkular Indonesia dengan surplus aplikasi pakai HP. Pernah kita meeting dengan PRI juga ya Pak. Nanti siapa yang berkenan dari hotel dan resto, kemudian nanti ke Dispar DIY kita berikan sosialisasi dengan HP saja, dan nanti makanannya difoto, misalnya minuman, kemudian ada makanan visa, itu kan ada ininya frozen ya, sebelum dibakar itu kan nanti misalnya masih kurang 3 hari, itulah boleh nanti dimasukkan di situ, atau mie atau apa yang masih bagus, dan misalnya nanti masih kurang 3 hari atau apa, kan ada expired date-nya, nanti masih bagus, dan nanti dijual 50% di aplikasi surplus.
surplusnya nanti bekerja sama juga kita bisa klik ambil ini, kemudian di fotonya itu nanti diskon 50% kerjasama dengan ada dari pakai GoPay nanti dikirim ya GoSend, pakai Shopee juga bisa pakai OVO-nya ya. Jadi dari pihak ketiga yang aplikasinya kita. Oh, aplikasi apa tadi namanya Bu? Surplus. Surplus. Oh, iya. oke. Bisa di-download gitu ya di ini. Tapi bisa buka, bisa enggak. Nanti juga dijual 50%, dijual cepat ya. Misalnya kita ada pelaku ekonomi kreatif juga yang usahanya misalnya rendang kalengan itu kan nanti masih kurang berapa ya masih bagus ya. Dia nanggung harus masih bagus produknya. Jadi nanti kita beli 50%. Misalnya tadi mie atau pizza nanti jadi 50% juga dibelinya. Dan tadi Ibu ngomong apa tadi? Pizza, mie saya tuh jadi lapar loh Bu. Biasanya tiba-tiba jadi lapar ya. Pizza kayaknya enak kita biasanya ngobrol ya. Jam makan siang. Sebelum ngobrol kayaknya enak pizza, kopi apalagi ya. Iya minuman pernah nyobain soalnya ya pakai aplikasinya Surplus. Kalau sama Ibu jadi bawanya lapar. Pak Baying, tapi ini yang menarik, saya tuh membayangkan begitu ya. Tentunya kan sebenarnya hotel ini sudah punya SOP yang jelas untuk pengelolaan sampah. Tapi kan sekali lagi, namanya wisatawan itu kan karakternya beda-beda ya Pak ya. Ini teman-teman hotel ini bagaimana caranya mengkomunikasikan dengan jurus yang jitu agar para wisatawan ini yang sekali lagi pasti kalau namanya wisatawan ya pasti membawa sampah ya tentunya ya. Ini seperti apa agar mereka ini sadar bahwa ya sampah ini kewajiban masing-masing juga loh gitu. Ya. Maaf. Jadi kalau misalnya kita dengan tamu ya sebagai contoh gini. Kalau orang di hotel mau buang sampah saja, bingung dia mau buang sampah kalau nggak ada tempat sampah. Ya, pasti nanya tempat sampah di mana ya? Gitu. Oh di sebelah sana baru dia buang. Nah beda dengan satu tempat karena begini prinsipnya adalah ketika tempat itu area itu bersih, ya orang akan sungkan untuk membuang sampah. Betul. Tapi ketika area itu kotor, ya udah gitu. Ya udah, wong kotor kok tempat sampah ya buang aja di situ sembarangan. Itu yang terjadi. Jadi kalau misalnya memberikan edukasi kepada tamu rasanya memang sudah educate benar gitu. Jadi mereka udah memang tahu bagaimana membuang sampah gitu ya. Bahkan kalau di hotel itu kan di dalam kamar sendiri ada 2 tempat sampah. Satu di area bedroom, satu di area bathroom. Di area tidur sama di area kamar mandi. Nah, itu udah termasuk pemilahan. Ya, mau sampah kering, sampah basah, udah termasuk pemilahan. Walaupun begitu, kalaupun tamu membuang sampah itu dari staf kami, itu sudah akan memilah lagi. Sebelum masuk ke tempat sampah sesuai dengan bak sampahnya. Jadi udah akan dipilah lagi, seperti itu. Sama vendor pihak ketiga, ketika mereka mengambil sampah, mereka akan melihat lagi. Maaf, kadang-kadang ada sendoknya ke bawah, gitu ya. Dan itu sering juga terjadi gitu ya, sendoknya ikut ke bawah, sehingga dari pihak vendor juga akan mengembalikan, oh ini punya hotel nih, ya, bukan ini saya nih, jatah saya, bukan gitu, seperti itu. Jadi rasanya kalau memang di hotel seharusnya memang sudah tertib ya, sudah tertib untuk pengelolaan sampah tersebut. Nah, kalau saya membandingkan dengan di public area, maaf, saya sebagai masyarakat nih, gitu, Malioboro, saya datang pagi-pagi 5:30 aja wilayah Malioboro, sampahnya berantakan nih banyak, sampah plastik, maaf tadi kayak Bapak bilang sampah sedotan ya Pak ya, sedotan, terus minuman plastik, ya, belum plastik kresek tuh Pak ya, itu 5:30 aja masih banyak, walaupun mungkin memang ada tim orange ya Bu ya, tapi bukan KPK nih. Nah ini orange yang lain bersih-bersih kalau yang ini. Ini tim yang memang akan membersihkan sampah itu, ya mungkin kalau sekitar jam 6:30, jam 7 itu udah bersih seperti itu. Tapi saya setuju dengan tadi Bu Fitri dengan Pak Bambang juga, bagaimana memberikan edukasi ini kepada masyarakat, kepada warga kita juga gitu. Saya melihat seperti di area Malioboro saja. Coba 5:30 pagi ya lihat situ. Nggak usah 5:30 pagi. 11:30, jam 12, siapa yang bersihkan sampah tersebut? Jogja dikenal juga dulu dengan Never Ending Asia. Yang artinya Jogja itu lifetime-nya memang 24 jam. Ya. Mau jalan jam 4 subuh masih ada aktivitas di Malioboro gitu ya. Nah,
Orang tahu seperti itu ketika ke Jogja jam 12, jam 1 melihat sampah-sampah berserakan seperti itu. Apakah itu menjadi cermin pariwisata kita? Kemudian kalau saya sebagai masyarakat, saya bertanya gitu. Ini yang jaga Malioboro siapa ya? Area Malioboro sekarang udah dilarang no smoking ya? Iya. Nah, tapi siapa yang bisa melihat kalau ada orang merokok di sana? Oke. Kemudian aturannya seperti apa? Gitu. Ketika ada orang merokok, apakah cukup ditegur? Apakah langsung diberikan denda, pernyataan? Seperti apa? Ini yang seharusnya menjadi satu regulasi. Kemudian regulasi tersebut juga bukan hanya disosialisasikan, tapi juga harus dipampang jelas. Dipampang jelas misalnya dilarang merokok, perda nomor sekian, denda sekian. Oke. Jadi ketika ada sanksi penerapan, masyarakat juga akan, oh iya saya salah, gitu. Perdanya ada, sudah tercantum. Bukan hanya sosialisasi, melalui istilahnya sosialisasi melalui media yang memang masyarakat bisa lihat, gitu, seperti itu. Menurut saya seperti itu, kira-kira. Iya. Jadi itu memang saya kira perlu Pak Baim. Iya. Betul. Maunya di Malioboro itu kan jangan membuang sampah sembarangan. Maunya itu ada. Kemudian bak-bak sampah juga disediakan. Betul. Nah, kemudian ada petugas. Ya. Pakai kalau di masyarakat itu pakai halo-halo. Ya. Jangan Kalau buang di luar negeri sampah. pakai CCTV, Pak. Udah lebih canggih lagi. Udah face recognize. Ya betul. Ya. Kemudian masyarakat diimbau untuk buang sampah di sini itu juga harus ada edukasi seperti itu. Ya. Sehingga nanti wisatawan itu juga tahu, oh ternyata di tempat-tempat tertentu itu harus ada tertib untuk pembuangan sampah. Betul. Ya. Seperti yang ada di Bali, Pak. Ya. Di Bali itu juga seperti itu. Jadi mestinya kita ya harus mencontoh yang bagus gitu. Betul, Ya. betul, Kak. Jadi memang perlu ada aturan mungkin dari dinas, Bu. Ya, dari dinas seperti itu. Nah, kemudian kepada pelaku usaha seperti di Jakarta, Pak. Di Jakarta itu kalau saya belanja di Indomaret itu enggak ada tas kresek, Plastik, itu enggak ada. iya. Itu sudah tas yang pakai kain itu. Iya. Ya. Sehingga itu kan jelas mengurangi nanti residu sampah yang sebetulnya sudah tidak bisa diurai loh, Pak. Kayaknya Gitu. dulu itu sempet ya. Soalnya saya suka nemenin istri belanja ya. Iya. Betul ya, Pak. Dulu sempet, Pak. Memang plastik itu di Dilarang. supermarket itu udah Iya, tidak iya. disiapkan, disediakan. Tapi ternyata masih sekarang Pak. Ya. Sekarang kok Sekarang kembali aktif lagi. lagi Ya. gitu loh. Ya. Tapi kalau di Jakarta, di Bali nggak ada, Pak. Ya. Ya. Kalau nggak ada seterusnya gitu. Iya, Pak, ya. harusnya Iya. begitu. Jadi harus tegas itu Iya. Pak, aturannya itu harus Tidak tegas. ada toleransi ya, Iya, Pak, ya? gitu. Walaupun berbayar itu tetap nggak ada. Iya, nggak Nggak boleh, ada iya. gitu. Karena Sehingga memang sepertinya kayaknya masyarakat kita harus ada punishment yang imbauan agak lebih keras gitu. Iya. ya kita contoh seperti di kereta Ya. api, Pak. Di kereta api itu kan ada larangan bahwa penumpang tidak boleh merokok. Ya. Oke. Nah, kalau merokok itu Diturunin. akan diturunin. Ya. Nah, seperti itulah. Betul. Jadi ternyata masyarakat itu bisa dididik, Pak, Bisa. sebetulnya. Tetapi harus dengan aturan yang tegas. Iya. Gitu. Contohnya seperti kereta api itu, Pak. Aturan dan tindakan yang Iya, tegas ya, aturan Pak. yang tegas. Iya, jelas. Gitu. Sehingga sekarang kalau kita naik kereta kan nyaman, Pak. Betul. Iya. Nyaman. Jadi mau masuk ke peron aja sudah harus tidak ada yang nganter. Iya, Ya kan? betul. Jadi kalau masuk harus pakai tiket dengan KTP. Nah, Identitas. kemudian ada yang pakai wajah itu. Iya. Iya, Nah, Mas Reko kemarin. sehingga itu sudah terseleksi. Ya. Bahkan kalau di kereta itu sekarang kalau dulu kan kondektur itu kan melihat tiket, Pak. Ya. Ya, tiket, kemudian kertas, kemudian kalau dulu jam dulu Digolongin. digolongin. Sekarang itu sudah pakai HP, Pak. Iya. Scan. Iya, scan. Udah canggih ya, Pak. Iya. Nah, itu kan tertib, Pak. Iya. Nah, mestinya masyarakat itu dididik seperti itu. Nah, kalau masyarakat itu terdidik seperti itu, kemungkinan kalau di Malioboro yang disampaikan tadi ada sampah itu sudah bersih, Pak. Ya. Ya, jadi tidak perlu petugas itu membersihkan, Ya, karena itu, masyarakat Pak. sudah Betul. sadar, Pak. Sudah sadar. Sudah sadar memasukkan sampah di tong-tong sampah yang sudah disediakan. Betul. Gitu.
Jadi ini masyarakat yang harus dididik seperti itu. Iya. Tapi mungkin gini juga ya Pak ya, bisa juga itu by sampling Pak. By sampling begini, kita memberikan sosialisasi itu berupa juga tindakan tegas by sampling. Artinya contoh dengan kereta Pak, kereta Ya. api. Dulu itu orang kereta api ngerokok di sambungan kereta itu bisa ngerokok. Iya. Ya. Tapi ketika diterapkan itu kemudian ditemukan dan itu memang di video dan itu dipublis gitu. Iya. Dipublish itu disampaikan kepada publik, ini loh aturannya dan ini loh tindakan yang akan kita lakukan. Gitu. Kenapa juga mungkin bisa juga diterapkan. Contoh di area Malioboro. Ditemukan seperti itu, ya diberikan denda sanksi dengan tadi atribut-atribut yang sudah harus disiapkan terlebih dahulu ya. Mungkin disampaikan Pak Bambang tambahan tadi ada announcement yang mungkin setiap berapa saat di-announce untuk membuang sampah dan kita juga pemerintah memfasilitasi tempat sampah memang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke. Kalau di Malioboro mungkin baru satu-satu single-single. Iya. Ada beberapa tempat yang memang udah ada 3 tuh, ya ada merah, kuning, hijau gitu. Tapi di beberapa area tempat cuma satu-satu single-single. Nah mungkin itu difasilitasi dulu sehingga baru bisa menerapkan dan memberikan tindakan ketika ada terjadi seperti itu diberikan tindakan di video aja, Iya. kemudian diposting di sosmed. Sanksi sosial kadang-kadang lebih jitu ya Pak ya. Seperti Betul. itu. Dan tidak perlu takut untuk kehilangan pengguna, begitu ya. Dibuktikan dengan adanya aturan seperti itu, misalnya kalau tadi Pak Bambang mencontohkan dengan kereta api. Tetapi ya ternyata bisa lebih nyaman ya juga kan, orang ternyata kan. penggunanya juga banyak sekali bahkan sampai Betul. kehabisan tiket gitu Betul. loh. Nah ini juga menjadi pembelajaran kita ya sebagai warga Yogyakarta, kita mau memilih wisatawan yang seperti apa nih gitu ya. Ya. Sebenarnya kalau untuk tempat sampah sudah disediakan di beberapa titik begitu ya Pak ya. Ya. Tapi ya karena memang kepedulian dan tentunya kita juga tidak bisa mengkontrol wisatawan seperti apa yang datang gitu ya. Jadi kita harus berpikir nih, kita harus bagaimana untuk bisa mengatasi masalah sampah, Betul. begitu ya. Sosialisasi yang jitu seperti apa, punishment yang diberikan itu juga seperti apa. Pak Bayain, tapi saya penasaran kalau untuk hotel dan juga resto sendiri ini apakah ada batas minimum maksimum sampah yang dihasilkan begitu Pak? Apakah ada? Kalau batasan seminimum mungkin. Oke. memang. Kita meminimalisir yang namanya sampah. Seminimum mungkin. Bahkan beberapa hotel juga sudah mengumpulkan, itu juga tidak, kalau memang membutuhkan, biasanya hotel itu punya ide-ide kreatif ya. Contoh misalnya kalau misalnya dekorasi untuk lebaran gitu ya. Nah, ini mau bikin dari apa nih? Oh mau bikin masjid, misalnya mau bikin onta gitu ya, dari sampah kardus gitu dibentuk, dari sampah botol dibentuk. Itu juga kita memang mengelola itu juga gitu. Selain memang kita memberikan itu kepada memang yang membutuhkan untuk dikelola, untuk dibentuk lagi menjadi barang baru untuk bisa menjadi punya nilai ekonomi. Ya kita juga memang juga menyisikan itu untuk hotel juga membuat dekorasi-dekorasi yang memang kembali kepada eco green gitu ya. Jadi sampah itu kita masih bisa pergunakan. Malah jadi lebih berkesan ya Pak ya. Betul. Ini dari bahan-bahan daur Ya, ulang loh. kan gitu. menjadi salah satu unik juga ya kalau orang melihat, ini bangunan masjid kok dari botol ya. Nah, gitu kok bisa ya? Kok bisa ya? Oke, Nah, malah seperti jadi ada itu, nilai plusnya. gitu. Oke. Ya. Bu Fitri mungkin juga bisa dijelaskan atau mungkin diceritakan kolaborasi ataupun juga komunikasi yang terus dijalin begitu ya bersama dengan rekan-rekan PHRI kemudian juga di LHK ini seperti apa Bu terkait dengan masalah sampah ini? Iya. Untuk ke usaha pariwisata. Ya. Dinas Pariwisata bersama dengan OPD terkait itu selalu melaksanakan adanya BINWAS, bimbingan dan pengawasan nanti ke hotel, restoran. Nah di situ kita tidak hanya sampah, kita melihat semua yang sesuai dengan Permen Parekraf, standarnya itu sudah diterapkan atau belum. Di antaranya juga kita izin nanti ke kitchen. Nah nanti ada sampahnya di kitchen, ada sampah-sampah makanan ya. Misalnya belum ditutup, nanti kita rekomendasikan. Sampah belum ditutup, misalnya sampahnya cuma 1 doang, nanti ditambahkan rekomendasi. Habis itu nanti izin kita keliling gitu dari semuanya. Mulai depan, mulai bagian menerima telepon, apakah ada SOP-nya, ada semuanya. Nanti ada dibagi timnya. Ada yang jalan-jalan, ada yang duduk manis, lihat dokumen. Dibagi ya Pak, timnya. Lihat izin. Tiap nanti tahun ada, tuh ya Bu Fitri ya? Iya, Setiap tahun dilakukan. ada terus, BINWAS dari iya, ini, ke dari restoran, Dinas ke rumah Pariwisata. makan. Jadi kita sudah melaksanakan juga untuk dan didokumentasi izin didokumentasikan. Cuma untuk ini aja ya, untuk kita kemudian setelah selesai
kita informasikan kepada yang menerima tadi, manajemennya atau ownernya. Kalau ya, ada Pak, temuan. Iya. Oh, Kalau ada jadi- temuan nanti ada rekomendasi bimbingan dari nanti. Binwas. Silahkan nanti Untuk dilakukan diperbaiki. perubahan. Iya, nanti bahkan kalau hotel tuh tiap berapa, ini ada di koridor ada tempat sampah ya Pak ya. Iya. Ada tempat sampah, ada ini kemudian di dalam, dan ini restoran juga kita izin keliling. Jadi semuanya nanti ada tempat untuk sholat, ada tempat toiletnya terpisah antara perempuan dan laki, kemudian keliling lah kita pokoknya nanti ke ruangannya, CCTV-nya ada nggak gitu ya. oke. Nanti kita rekomendasikan mana yang belum sesuai dengan Permen Parekraf. Oke. Jadi kita pedomannya Permen Parekraf. Dan memang kalau untuk sampah terutama makanan ini merupakan urgent juga, Iya. karena ini dari makanan akan menjadi gas metana. Nah, gas metana ini kan nanti bisa melubangi ozon. Iya. Efeknya nanti bisa pemanasan global seluruh dunia, satu planet yang ikut efeknya yang merasakan ya. Sekarang kan udah mulai agak panas ya, dan perubahan iklim ya. Iya, misalnya ini harusnya ada hujan kok belum hujan, malah panas. Iya. Ya itu kan diantaranya juga dari global warming tadi, diantara dari metana tadi yang melubangi ozon. Kalau dulu kan sejuk, banyak pohon-pohon, kalau minum mesti dari gelas ya. Sekarang banyak dari ini, jadi nanti mungkin bisa alternatif dari gelasnya dari kertas dibuang udah aman, Oke, ramah bisa di didaur tanah. ulang. Sekarang gitu. beberapa tempat juga Sedotannya ya Pak. ini juga Bu, kalau lewat itu udah bau asap. Jadi warga masyarakat bakar sampah gitu. Ada nggak boleh harusnya Nah. dibakar. Iya, itu Dibakar juga nggak boleh. Iya. Betul. Kadang dibakar, kadang dibuang. Dibuangnya ke tempat yang nggak boleh lagi kan, di sungai. Buangnya pinggir kali. Nah, di pinggir kali. Subuh-subuh. Ngomongin diri saya sendiri nih. Oke, ini sekali lagi menjadi urgent ya Bapak Ibu sekalian ya. Bahwa memang mungkin juga masyarakat nih perlu tahu nih bahwa namanya sampah ini nanti dampaknya jangka panjang dan tentunya akan ke diri sendiri begitu ya. Ini juga memang yang harus dilakukan edukasi untuk para wisatawan. Saya tuh malah curiganya begini loh Bapak Ibu, jangan-jangan para wisatawan ini belum merasakan dampak untuk dia pribadi. Ah, saya di sini kan cuma wisatawan. Saya nanti pulang, jadi nggak ada dampak yang akan langsung ke saya. Apa mungkin kayak gitu? Kalau dari Pak Babang gimana sih Pak ini para wisatawan ini Pak? Ini teman-teman hotel, teman-teman resto udah Ya. bagus untuk pengelolaan sampahnya, tapi dari wisatawannya masih kurang ya Ya, sepertinya. betul loh. Jadi kembali lagi kalau wisatawan itu memang juga harus diedukasi, Ya. harus itu. Seperti di tempat-tempat tertentu, umpamanya tadi disampaikan Pak Bain di Malioboro, itu juga harus ada tempat-tempat sampah yang betul-betul terpisah gitu. Nah, kemudian dipakai corong itu Pak, disampaikan. Oke, diingetin terus. Diingetin gitu ya. terus itu. Jadi harus ada petugas itu. Petugas yang mengatakan bahwa sampah itu jangan dibuang sembarangan. Kan begitu. Nah, kemudian di tempat-tempat belanja, tadi disampaikan bahwa belanja itu sekarang kembali lagi ada Menggunakan plastik. menggunakan plastik. Iya. Nah, kalau bisa tidak. Jadi dengan tas dari kertas namanya. Jadi pengusaha juga harus mengusahakan untuk tempat barang yang dibelanjakan itu juga jangan pakai tas kresek itu. Iya. Nah, dengan kertas seperti itu. Dan ini sudah sebetulnya kan kalau dibandingkan dengan harga itu sebetulnya kan juga bisa diinkludkan dengan yang dibelanjakan kan mestinya. Nah, umpamanya harganya satu tas dari kertas itu 1.000 ya itu diinkludkan aja dengan belanjanya. Itu seperti itu. Nah, agar supaya pengusaha juga menyediakan itu. Ya. Kemudian kalau kita sosialisasi, mestinya dari dinas itu juga mengajukan anggaran Bu Fitri. Oke. Ya, karena kan kalau setiap tahun kan anggaran itu kan diketok di DPRD dengan eksekutif. Ya, itu juga harus mengajukan. Jadi untuk sosialisasi, untuk bagaimanakah mendidik masyarakat, edukasinya bagaimana itu mestinya kan ada anggaran. Ya. Anggaran itu nanti diajukan. Iya. Diajukan sehingga nanti APBD itu bersama-sama dengan eksekutif dan legislatif itu diketok menjadi APBD anggaran yang diketok di APBD. Nah, itu juga harus dimanfaatkan oleh masing-masing dinas.
Sehingga lintas dinas ini juga perlu mengajukan anggaran untuk melakukan hal-hal pengelolaan sampah itu. Nah, kemudian sekarang kan pengelolaan sampah kan sudah di masing-masing kabupaten kota. Nah itu juga mestinya dinas terkait itu juga harus mengajukan anggaran untuk alat-alat pengelolaan sampah. Kan mestinya ini kan pakai mesin ya Mas ya. Iya. Nah, mesin itu kan juga mesti punya harga loh Pak. Iya. Dibeli ya Pak ya. Ya, dibeli. Nah, itu juga harusnya diajukan. Ya. Ya, diajukan. Itu masuk di dalam APBD itu. Agar supaya nanti pengelolaan sampah ini bisa lebih bagus. Ya. Ya, karena seperti di Surakarta, di Surabaya itu sudah melakukan itu, Pak. Dan itu bisa untuk tambahan energi. Iya. Ya, ini harusnya kan masing-masing kabupaten kota kan harus ada perbandingan untuk mengajukan anggaran pembelian mesin gitu loh, untuk pengelolaan sampah itu. Jadi saya kira masing-masing OPD, Bu Fitri kan bisa juga memberikan masukan kepada OPD yang lain agar supaya nanti pengelolaan sampah di masing-masing kabupaten kota itu lebih bagus. Jadi saya rasa mungkin bukan tugasnya dinas pariwisata aja ya. Iya, masing-masing OPD, Pak. Masing-masing OPD. Karena gini Pak, maaf ya, saya sebagai masyarakat nih ya, kebetulan saya tinggal di daerah kota, ya, kota. Jadi di rumah itu kami sudah yang namanya sampah udah memilah nih. Jadi sampah basah, sampah plastik, ya, sampah kertas, ya, sampah plastik kaleng gitu ya. Jadi sampah kertas, sampah plastik kaleng. Kita udah pilah nih, ya. Cuman ketika transporter itu mengambil sampah, kan dijadikan satu. Iya. Kemudian di tempat penampungan sementara, kan dijadikan satu. Iya. Saya kalau lewat di tempat tempat pembuangan sampah sementara, itu petugas sampah itu ya di truk udah lempar ke truk. Terus diinjak-injak ya biar padat gitu, terus nanti dimasukin Lempar lagi lagi, gitu. Terus buat apa dipilah kalau seperti itu? Gitu. Kalau saya menyarankan gini, jadi transporter ini akan mengambil sampah sesuai dengan jenis dan hari. Contoh misalnya, mereka akan mengambil sampah kertas pada hari Senin. Kemudian mereka akan mengambil sampah plastik, sampah botol, itu misalnya pada hari Jumat atau pada hari Kamis. Sehingga masyarakat tahu, oh ini hari apa? Hari Senin. Oh saya mengeluarkan sampah ini. Oh ini hari apa? Oh saya ngeluarkan. Ketika dia mengeluarkan tidak sesuai dengan hari, jangan diambil. Jangan diambil. Gitu. Jadi ketika ini dibawa, akan terkumpul semua di TPS. Ini adalah sampah, sudah sampah sesuai dengan jenisnya. Sudah tidak tercampur. Gitu ya Pak? Iya, tidak tercampur. Apalagi masyarakat yang maaf belum sadar, membuang sampah masih tercampur. Ketika di TPS tempat sementara itu, ada pengepul sampah yang akhirnya mengkorek-korek. Dikorek-korek lagi. Dia ambil sesuai dengan kebutuhannya dia saja. Oh saya butuhnya botol gitu, ya udah diambil. Tidak ambil, cuma botol gitu. Botol saja gitu, seperti itu. Iya. Jangan lupa botol juga nilainya berkurang ketika botol itu di squeeze, dibecek-becek gitu ya. Ya dibecek-becek jadi kecil gitu. Kan sebenarnya jadi mempersempit ruang tempat sampah kan sebenarnya. Kalau misalnya besar, kalau dikecilin kan bisa menjadi ruang agak lebih besar. Tapi nilai jualnya akan berkurang gitu ya. Seperti itu. Saran saya sih seperti itu. Jadi pemerintah juga bukan hanya dengan sosialisasi seperti itu, tetapi menjadwalkan memang pembuangan sampah sehingga sampah itu dibawa oleh transporter ke TPS, itu semua akan sama pada hari yang sama. Kemudian ke TPA pun nantinya itu juga sama, dengan yang sama. Tidak perlu lagi di TPS dipilah-pilah, nanti dibawa ke TPA, TPA lagi dipilah lagi, seperti itu. Ya, saya setuju Pak PN itu. Karena kalau kita melihat pengelolaan sampah di luar negeri itu sudah seperti itu. Jadi pengambil sampah itu sudah memilah, jadi ngambil sampahnya itu sudah terpilah itu. Dan kendaraannya juga beda-beda. Ya. Jadi kalau seperti tadi disampaikan memang betul, Pak. Jadi masyarakat kan sudah memilah-milah. Nah, kemudian diangkut
Ya, itu dicampur lagi. Nah, ini kan percuma aja. Emang itu yang Jadi terjadi, ya, Pak? masyarakat sudah teredukasi, Iya. tetapi pengambilan sampahnya sudah dicampur lagi ya. Iya, kan? sama aja Ya, berarti sama ya. aja. Oke. Nah, kayak- Pemerintah kota udah meminta itu Pak untuk masyarakat memilah. Iya. Oke. Tapi eksekusinya yang kurang Iya. tepat saya Baik. rasa. Jadi udah dipilah dicampur lagi Iya, sama aja dicampur ya. lagi, Oke. betul itu. Ini bisa jadi ide yang bagus juga ya Pak ya. Jadi memang kita minimal bisa memastikan nih bahwa sampah yang dibawa ini adalah sampah yang sejenis. Iya. Ya. Nah tadi masyarakatnya udah aware gitu ya, seperti Pak Bain gitu kan, udah aware, udah dipilah-pilah, tidak hanya terbagi 2, 3 lagi ya Iya, kan. iya. Ternyata ketika diambil dicampur lagi. Gitu. Jadi ini juga bisa membantu masyarakat. Akhirnya mereka mau nggak mau kan ngikutin ya Pak ya. Betul. Kalau tidak sesuai nggak diambil, itu kan Iya. akhirnya jadi rugi. Secara estetik nggak bagus, secara Betul. lingkungan juga jadi bau Iya. gitu kan. Oke, tapi kalau dari Bu Fitri sendiri, apakah ada program yang memang sudah dikhususkan untuk mengatasi permasalahan sampah dengan dinas-dinas terkait ini, Bu? Apalagi tentunya kan penutupan dari TPA Piungan ini kan terus diinformasikan ya, gitu. Karena baru bulan April kalau nggak salah ya, Bu ya, kemarin Iya, ya. April Mei ini ya. Oke. Iya. Ya, kalau kita sesuai dengan tupoksinya Dinas Pariwisata ya, kita ke masyarakat Pok Darwis, Oke. kelompok sadar wisata, ke pengelola ini ya destinasi-destinasi wisata. Kita sering melakukan adanya sosialisasi sadar wisata. Jadi tahu kan mereka sampahnya mana, dan kita pernah juga memberikan tempat sampah sekalian, Oke. kemudian tanaman pohon cemara gitu ya Oke. di pantai-pantai gitu misalnya. Jadi kita sudah mengedukasi untuk ini ya, untuk masyarakat tentang pentingnya untuk kebersihan ya. Ada sampah-sampah plastik, mereka bahkan mengambil sendiri dari situ. Nanti ada plastik-plastik wisatawan selesai berwisata, misalnya nanti ada plastik-plastik yang itu akan diambil ini mereka. Plastik di pinggir-pinggir di pasir gitu ya. Itu mereka udah otomatis sudah jiwanya sudah ini ya, bersih tadi udah ada tertanam. Jadi kita dengan OBD terkait juga dilaksanakan Binwas tadi, Mbak. Dalam Jadi ada Binwas tadi pengawasan terus iya ya. untuk usaha pariwisatanya, hotel, restoran, kemudian jasa boga yang sudah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Oke. Iya, Kabupaten Kota kan untuk yang berisiko menengah, rendah, dan rendah. Kemudian untuk yang berisiko menengah tinggi itu kewenangannya provinsi. Kemudian yang tinggi kewenangannya pusat. Jadi itu Oke. iya udah berkolaborasi bersama-sama ya untuk Dan Binwas juga mengatasi terus dilakukan ya. Binwas, kemudian sosialisasi tadi untuk sadar wisata Oke. juga, dan itu memang kita harapannya kita bila ada sampah dibawa dulu sampai melihat ada tempat sampah Baru ya biar Iya. nggak- Nah, ditaruh di itu. tas dulu. Bukan lihat kiri kanan ada orang nggak? Iya, kayaknya malah ada orang nggak ya? Oke. Tapi sebelum kita tutup untuk acara hari ini, mungkin harapan dan juga himbauan yang mau disampaikan dari Pak Bain dulu, silakan Pak. Ya, harapan kami dari hotel dan restoran ya, selain kita memang mencoba untuk squeeze yang namanya sampah, Iya. ya meminimalisir sampah tersebut. Mungkin juga yang tadi saya sampaikan, ya mungkin dari pemerintah daerah bisa membuat award kepada teman-teman ini yang Iya. memang punya etikat baik, punya memang full supaya eco green, hotelnya eco green benar-benar gitu. Sehingga ini juga akan memicu teman-teman yang lain untuk mengikuti gitu Iya. ya. Jadi memang saya setuju dengan Pak Bambang tadi sampaikan, tidak 100% memang hotel itu menggunakan teknik atau cara eco green. Masih ada sampah-sampah plastik yang memang dipergunakan, masih ada, benar Pak. Ya, tapi pemikiran kami adalah yang tadi yang digunakan long term dengan yang daily use. Kalau daily use biasanya kita sudah tidak menggunakan sampah plastik. Tapi kalau misalnya dari pemerintah ada ya misalnya Eco Green Award hotel gitu ya. Karena di ASEAN itu ada. Kemudian Google sendiri ada. Belum lama ini kebetulan salah satu member kami IHG dari PHRI juga mendapatkan Asian Award. Wow. Bahkan kalau nggak salah juga kayak saya sebut merek Hyatt gitu ya. Hyatt Oke. juga itu juga ada punya award dari Eco Green dari memang ASEAN. Oke. Mungkin dari pemerintah daerah bisa membuat itu Baik. sehingga menjadi salah satu tantangan challenge juga teman-teman Iya. untuk squeeze sampah ini. Betul. Gitu. Oke, jadi kalau misalnya ada penghargaan, ada pengakuan, lebih semangat lagi. Lebih semangat lagi. Terima kasih kalau dari Pak Bambang sendiri, monggo silakan. Ya, terima kasih. Jadi kalau kota itu bersih, Pak, ya. Kemudian nyaman, Ya. ya.
wisata kan otomatis datang ke tempat kita berkali-kali gitu ya. Sehingga kalau kotanya bersih, tidak ada sampah, kemudian kotanya nyaman, itu otomatis kita juga mendapatkan penghargaan mestinya. Penghargaan bahwa di Yogyakarta kotanya bersih, umpamanya ada sedikit-sedikit ya bisa dikurangi, sehingga mestinya kan harus ada award itu mestinya kalau kotanya itu bersih. Dengan demikian wisata kita bisa berkembang dengan baik. Ya, seperti kalau kita berwisata di luar negeri itu kan ya bersih-bersih semua kan. Nah, ini harapan kita juga di Jogja seperti itu. Nah, itu saya kira demikian agar supaya wisata kita bisa berkembang dengan baik. Baik, berkembang dan berlanjut terus ya Bapak. Oke, baik. Kalau dari Bu Fitri silakan Bu, boleh disampaikan harapan dan juga himbauannya. Iya, tadi yang disampaikan Pak Baim bahwa untuk pelaku usaha ya Pak ya, ada penghargaan itu kita sudah pernah memberikan di Hari Pariwisata Dunia Pak. Kemarin di Gelagah ya Pak. Iya. Itu beberapa usaha pariwisata yang sudah ke green gitu. Kita berikan juga penghargaannya, ada destinasi wisata, ada hotel, juga ada kafe gitu. Jadi harapannya bahwa pariwisata ke depan maju karena kita memang pilarnya salah satunya pariwisata, Pak. Betul. Ada pariwisata, ada budaya dan juga kota pendidikan. Jadi silakan datang ke Jogja, healing dan kita bersama-sama untuk membersihkan ya. Ada sampah di bawah, kita optimis bahwa pariwisata ke depan maju untuk DIY karena kita alhamdulillah lengkap destinasi wisatanya. Ada alam, ada hutan, gunung, lautan, budayanya ya di Luhung kita DIY, kemudian buatannya banyak sekali juga di DIY. Jadi lengkap di DIY. Semoga ke depan makin bersih dan pariwisata jaya. Amin. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Pak Baim, Pak Bambang, kemudian juga Ibu Fitri, terima kasih banyak untuk diskusi hari ini. Sekali lagi, kalau misalnya pariwisatanya maju, berkelanjutan, kemudian juga tanpa merusak lingkungan, wah alangkah baiknya begitu ya Bu ya. Karena tentunya dengan pariwisata yang baik, dengan pariwisata yang berlanjut, tentunya ekonomi akan terus berlanjut juga. Terima kasih Pak Baim, Pak Bambang, Bu Fitri sekali lagi untuk diskusi yang sudah diberikan, ilmu-ilmu dan juga himbauan. Semoga ini bisa disimak baik, kemudian menjadi renungan dan dilakukan, itu harapannya ya. Namun sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih untuk Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih juga untuk pendukung acara diantaranya Pusat Desain Industri Nasional Yogyakarta untuk tempatnya yang sangat luar biasa. Kemudian juga Lovis, terima kasih untuk support furniture yang cantik ya. Dan tentunya jangan lupa untuk Sobat Visiting Jogja terus saksikan podcast Bangga Berwisata di Indonesia episode selanjutnya. Akhir kata saya Irin Anggun pamit undur diri. Bangga Berwisata di Indonesia aja. Sampai jumpa.